Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk besok, tanggal 28 September 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Semenjak Nando memiliki posisi menjadi kepala keluarga di rumah Pak Rahmat, banyak sekali orang yang menjadi kebakaran jenggot. Seperti misalnya Bu Siska, Ferdi, dan juga Dita. Mereka bertiga menganggap jika Nando menjadi angkuh dan sombong. Apalagi sebelumnya, Dita pernah merasa tersinggung serta emosi setelah rencananya untuk ikut tinggal bersama di rumah Pak Rahmat akhirnya harus gagal karena Nando tak mengizinkan Dita dan melarangnya. Hingga kemudian, karena diperlakukan seperti itu oleh Nando, Dita pun akan langsung memberikan pelajaran kepada Nando dan Saleha. Meskipun ia harus mengambil resiko, yakni Dita akan melanggar perjanjiannya dengan Bella sebelumnya. Yang mana Dita sudah berjanji dengan menandatangani surat perjanjian agar Dita tak mengganggu kehidupan Nando dan Saleha. Sementara itu di tempat berbeda, Saleha begitu kaget ketika adiknya atau Bara telah mengabarkan kalau rumahnya baru saja kebobolan maling. Akibat dari kejadian tersebut, Bara pun harus kehilangan barang yang sangat penting baginya, yakni sebuah laptop yang berisikan semua tugas kuliahnya. Hingga kemudian dengan ditemani oleh Nando, Saleha pun langsung pergi menuju ke rumahnya untuk melihat kondisi Bara beserta keadaan rumah saat ini. Namun sebelum mereka berdua pergi ke rumah Pak Darmawan, Nando dan Saleha sempat berpamitan dulu kepada Bu Heni, serta meminta izin untuk ditinggal sebentar. Mengetahui itu, Bu Heni lantas mengiyakan dengan memasang wajah datar. Sementara itu, Bu Siska yang melihat sikap Bu Heni yang tampak cemberut, tentunya ia akan kembali berulah. Di mana nantinya Bu Siska akan memanas-manasi Bu Heni, yaitu dengan mengatakan jika sekarang ini Nando pasti akan lebih sibuk bersama Saleha. Selain itu, cepat atau lambat Nando bisa saja akan melupakan Bu Heni dan lebih mementingkan kepentingan Saleha daripada Bu Heni. Mendengar ucapan Bu Siska seperti itu, pastinya perasaan Bu Heni menjadi begitu kesal sendiri. Hatinya menjadi berburuk sangka kepada Saleha. Namun selepas anak serta menantunya itu pulang dari rumah Bara, Bu Heni sempat melihat Nando dan Saleha tengah makan berdua dalam satu meja. Dengan mesranya, Nando terlihat menyuapi istrinya. Dan hal yang membuat Bu Heni menjadi terharu adalah ketika Saleha berkata, jika sedari dulu Saleha selalu sangat menyukai semua masakan Bu Heni. Mendengar pujian dari sang mantu, tentunya Bu Heni merasa bahagia. Seketika itu perasaannya langsung luluh. Bu Heni berpikir kalau Saleha memanglah anak yang baik dan juga tulus. Kita kembali ke Bara. Setelah rumahnya alami kerampokan, tiba-tiba saja datanglah Rianti yang langsung menemui Bara. Melihat kedatangan ibunya secara tiba-tiba, tentunya Bara begitu terkejut. Ia pun menanyakan, ada apa Rianti datang ke rumahnya? Ditanya seperti itu, Rianti pun malah menanyakan balik, apa yang terjadi dengan Bara dan mengapa ada polisi di rumahnya. Setelah itu, Bara lantas menjelaskan kalau ia baru saja kemalingan dan laptop miliknya telah raib dibawa oleh si maling. Mendengar penjelasan Bara, Rianti pun langsung melakukan drama kembali. Ia berpura-pura iba atau kasihan melihat kejadian yang telah dialami oleh Bara. Selain itu, bak seorang pahlawan, Rianti juga akan berpura-pura kalau dirinya seolah akan membantu dan menemukan barang yang hilang, yaitu laptop milik Bara. Ia berjanji akan menemukannya sehingga laptopnya itu bisa kembali lagi. Padahal dari kejadian semua itu, Riantilah yang telah menjadi otak utama atau dalang di balik hilangnya barang milik Bara. Yaitu dengan menyuruh seseorang bayaran. Rianti sengaja melakukan itu semua, yaitu untuk membuat Bara menjadi luluh hatinya. Sehingga nantinya Bara akan kembali hidup dengan ibunya atau Rianti. Apalagi jika sampai Rianti telah seolah-olah berhasil menemukan laptop milik Bara serta mengembalikannya, tentunya Bara menilai jika sekarang ibunya itu telah sedikit berubah sikapnya menjadi lebih baik. Namun sayangnya, Bara bukanlah anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi oleh Rianti. Ia tentunya tahu betul seperti apa karakter dari ibunya tersebut. Bara justru merasa curiga kalau misalnya Rianti tiba-tiba menjadi bersikap baik kepadanya. Hingga beberapa saat kemudian, Nando dan Saleha pun akhirnya datang ke rumah Pak Darmawan. Dengan perasaan khawatir, Saleha lantas menanyakan, apakah Bara baik-baik saja?
Kakaknya itu menjadi terus kepikiran dengan adiknya. Apalagi saat ini, Bara tinggal seorang diri di rumah itu, tanpa adanya Pak Darmawan yang biasa menemani. Saleha takut jika Bara harus hidup tanpa ada siapa-siapa. Tak ingin membuat kakaknya itu merasa panik, Bara pun mencoba menenangkan hati Saleha. Untuk tak perlu khawatir, karena Bara bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat berbeda, rencana pernikahan Ferdi dan Gania akhirnya bisa segera dilaksanakan. Semua orang tampak sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Terlebih juga dengan Nando serta Saleha. Sebagai seorang kakak serta kepala keluarga untuk menggantikan posisi ayahnya, Nando pun tentunya akan mengurusi semua pernikahan Ferdi hingga rampung digelar. Di sisi lain, dengan balutan kebaya berwarna biru langit, Saleha begitu sangat cantik. Begitu juga dengan Nando, ia tampak begitu gagah dengan memakai jas berwarna yang senada. Sebelum acara dimulai, Saleha dan suaminya sudah tampak bersiap-siap di kamarnya. Dengan penuh perhatian, Saleha terlihat sedang memakaikan jas kepada Nando. Sembari tersenyum, mereka berdua juga tampak saling memuji satu sama lainnya. Setelah itu, di saat Nando dan Saleha tengah bersiap-siap di kamarnya, datanglah Bella yang berniat ingin mengajaknya untuk segera pergi ke gedung pernikahan. Namun karena kamar Nando sedikit terbuka, otomatis Bella pun akhirnya melihat kemesraan atau kedekatan yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Karena itu, perasaannya tentu saja harus merasakan sakit hati kembali. Apalagi ketika Saleha datang memakaikan jas untuk Nando. Bella mengatakan mengapa dirinya belum juga bisa move on dari Nando. Semakin Bella berusaha untuk ikhlas, semakin sulit pula dirinya untuk menerima sebuah kenyataan pahit ini. Namun Bella berpikir dirinya harus kembali legowo serta berbesar hati, meskipun lagi-lagi ia harus mengorbankan semua perasaannya. Dari arah lain, diam-diam ternyata Ferdi juga melihat kesedihan mendalam yang sedang Bella rasakan. Sebagai adik, Ferdi juga tentu merasa tak tega karena harus melihat kakaknya itu kembali hancur hatinya akibat melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh Nando dan Saleha. Dengan penuh emosi, Ferdi pun langsung membanting sebuah vas bunga hingga jatuh dan pecah. Selain itu, Ferdi juga berkata kalau dirinya sangat tak terima karena gara-gara Nando, Bella harus merasakan kesedihan setiap harinya. Terlebih semenjak Saleha sudah tinggal bersama di rumahnya. Ferdi tentunya tak akan membiarkan semua hal itu terjadi. Ia akan melakukan rencana lain agar bisa membalas rasa sakit hati Bella. Padahal jika dilihat kembali, sebenarnya Bella tak begitu mempersalahkan dengan kebersamaan Nando serta Saleha. Toh mereka berdua pun sudah resmi menjadi suami istri. Namun karena adiknya itulah yang selalu mencari keributan dan dengan alih-alih ingin membela kakaknya, meskipun dengan cara yang salah.